Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, amma ba'd. Apa kabar pemirsa Wahda TV Gorontalo? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini masih memanjangkan usia kita, memberikan rezeki, meluangkan waktu, dan Anda semua juga diberikan wifi yang gratis ataupun paket data saat ini. Alhamdulillah, semua ini kenikmatan, semua ini kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuknya kita diperintahkan oleh Allah ta'ala dengan semua fasilitas yang Allah berikan. Berapa harga tabung oksigen, berapa nilai jantung, berapa nilai mata, semua ini supaya kita menjadi hamba Allah ta'ala yang bersyukur kepadanya, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita syukuri hari ini, maka di akhirat nanti ada balasan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah ta'ala, kita telah membahas sirah nabawiyah. Kita mengikuti bagaimana leluhur Nabi SAW, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan teladan. Maka Nabi SAW berpindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain, dari Adam alaihissalam, dari nasab dan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang akan lahir ini adalah Mustafa. Kenapa? Karena yang akan lahir ini adalah panutan. Karena yang akan lahir ini adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Di antara leluhur Rasulullah SAW yang kita tuturkan adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atau nama aslinya Syaibah, dialah yang telah menemukan sumur Zamzam lewat mimpi, petunjuk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggali Zamzam. Namun penggalian sumur Zamzam tersebut mendapatkan air yang lebih mahal dari mutiara, yang lebih mahal daripada emas manapun di muka bumi ini, ternyata menjadi sebuah bencana bagi Abdul Muttalib sendiri. Kenapa? Karena kaumnya berusaha untuk merebut sumur tersebut. Mereka mengklaim sumur itu bukan engkau yang punya, walaupun engkau telah menemukan sesudah 500 tahun. Tapi sumur itu adalah milik leluhur kita semua. Maka semua orang mau merampas sumur itu dari tangan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tidak mampu untuk menahan ataupun melawan keinginan dari saudara-saudaranya. Sampai-sampai Abdul Muttalib mengatakan, demi Allah, mereka berani mengambil sumur itu dariku hanya karena aku sendiri, dan aku masih memiliki hanya seorang anak laki-laki. Seandainya aku memiliki 10 anak laki-laki, 10 anak laki-lakiku yang akan membelaku, mempertahankan sumur, aku memiliki 10 orang anak laki-laki, akan kusembelih salah satunya sebagai tanda bahwa aku tidak butuh dan tidak perlu anak laki-laki. Orang-orang pun berhukum ataupun menuntut Abdul Muttalib untuk memberikan hak terhadap kepemilikan sumur itu terhadap kaumnya Quraisy. Namun Abdul Muttalib pun teguh hingga mereka putuskan harus dibawa ke pengadilan. Namun di antara cara model mereka mencari keadilan pada saat itu, bertanya kepada dukun. Maka pergilah mereka ke dukun Bani Sa'ad, dan dalam perjalanan itulah mereka kehausan, hampir mereka meninggal, hampir mereka mati. Semua di antara mereka menimbun diri mereka jangan sampai mati dimakan oleh burung pemakan bangkai ataupun hewan buas lainnya. Tinggal Abdul Muttalib yang bangun, tidak mau menguburkan diri, tidak mau menyerah dan pasrah, tapi dia berusaha mencari di mana ada titik air. Tidak jauh dari tempat di mana mereka telah berputus asa dari kehausan pada saat itu, Abdul Muttalib menemukan air dan dia minum, kemudian dia bagi kepada teman-temannya. Di saat itulah orang-orang yang tadinya hasad, ingin merebut sumur dari Abdul Muttalib berkata, sesungguhnya pemilik Zamzam itu
adalah orang yang juga sehingga kita selamat dan berhutang nyawa padanya, yaitu Abdul Muttalib. Akhirnya sumur Zam-Zam itu tetap berada dalam kepemilikan Abdul Muttalib tanpa bertanya kepada dukun Bani Sa'ad. Sebab bertanya kepada dukun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka ahinan," siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqa bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, lam yuqbal lahu, tidak akan diterima untuknya solat arba'ina yauman au arba'ina laila. Dia tidak akan diterima solatnya 40 hari 40 malam. Bagaimana orang yang mendatangi dukun dan tidak pernah solat? Maka musibahnya berlapis-lapis untuknya. Pemirsa sirah nabawiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sumur Zam-Zam berada dalam kepemilikan penuh Abdul Muttalib. Kemuliaan macam apa lagi memiliki sumur di tengah-tengah kota Makkah? Tidak akan ada orang yang meminum tegukan air dari Zam-Zam kecuali dari tangan Abdul Muttalib yang menyuapi mereka. Dan posisi Abdul Muttalib adalah pemimpin dari orang-orang Quraisy di Makkah. Maka legitimasi dari Abdul Muttalib semakin bertambah, sebab semua rakyat yang dipimpin nyawa dan berhutang budi dengan air Zam-Zam yang ditemukan oleh Abdul Muttalib. Sumur Zam-Zam sendiri, pemirsa, memiliki barokah, memiliki keutamaan, dan air di atas muka bumi ini tidak ada air yang bisa dikarang-karang, yang bisa dibuat menjadi barokah. Satu-satunya sumur, satu-satunya air yang ada barokahnya adalah air yang memiliki dalil. Karena barokah itu sesuatu yang tauqifi. Tidak akan mungkin air mineral kita letakkan di pohon tertentu, di kuburan tertentu, air tersebut berubah menjadi barokah. Keberkahan adalah memiliki dalil. Dan ada dua air di atas permukaan bumi ini yang memiliki barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, air sumur Zam-Zam. Karena kata Rasulullah SAW, sumur Zam-Zam 5 syuribalahu. Air Zam-Zam adalah mengandung berkah. Doa ketika meminum sumur Zam-Zam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, air yang mengandung barokah adalah air hujan yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Kami turunkan dari langit air yang penuh dengan barokah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hidup ini kita perlu untuk mencari keberkahan, dan di antara berkah-berkah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut adalah sumur Zam-Zam. Insyaallah kita akan kembali dan lanjutkan sirah nabawiyah dalam segmen berikut ini. Tetaplah bersama dengan Wahda TV Gorontalo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.